disunnahkan juga kunut fil i'tidal, karena kunut ini berkaitan dengan i'tidal atau tempatnya setelah i'tidal, maka kunut pun juga bagian daripada kesunahan i'tidal. Namun kesunahan kunut pada i'tidal yang dimaksud adalah i'tidal saniyatus subhi, yaitu i'tidal rakaat kedua pada sholat subuh, bukan semua i'tidal. Sunnah juga membaca daripada kunut. Sebagaimana diantaranya dalam hadis sahih terkait dengan kesunahan ini, diantaranya adalah hadis yang datang dari Sayyidina Anas. Rasulullah SAW diceritakan, mazala Rasulullah SAW yaqnutu fil fajri hatta faraqad dunya. Fajri pada salat subuh. Sampai kapan? Hatta faraqad dunya. Sampai beliau berpisah dengan dunia. Kalau bahasa simpelnya, sampai beliau wafat. Nah, ini salah satu di antara hadis yang menjelaskan tentang makna dalam hadis lain yang mengatakan bahwa Nabi itu yaqnutu syahran summa tarakahu. Nabi itu pernah kunut 1 bulan, kemudian ditinggalkannya. Hadis ini memberikan pemahaman bahwa hadis yang atau kunut yang ditinggalkan oleh Nabi bukan kunut subuh, itu adalah kunut nazilah. Kalau kunut subuh ini, kalau yang dimaksud oleh sebagian orang bahwa memang Nabi itu dulu kunut, habis itu beliau tak pernah kunut lagi. Andai kata yang dimaksud adalah kunut subuh, berarti hadis itu bertentangan dengan hadis ini. Hadis sahih tidak mungkin bertentangan. Tak mungkin. Hadis Nabi itu tak mungkin bertentangan. Maka hadis ini menjelaskan, memperkuat makna hadis yang tadi mengatakan bahwa Nabi pernah kunut 1 bulan kemudian ditinggalkan. Yang ditafsirkan oleh ulama bahwa yang ditinggalkan oleh Nabi setelah 1 bulan beliau kunut tersebut adalah kunut nazilah. Kunut nazilah. Karena memang kunut nazilah ini kesunahannya kaitannya dengan musibah, bencana. Ya kalau bencana yang sudah reda, ya tidak perlu lagi dan tidak disunahkan. Andai kata ada banjir besar atau ada kebakaran, ada apa, sudah selesai dah. Masa kunut nazilah terus? Tidak perlu. Atau ada sesuatu yang sekiranya musuh dan sebagainya, ketika sudah selesai, ya selesai. Dan itu yang dimaksud. Nah, ini bagian daripada dalil yang menjelaskan bahwa kunut subuh. Karena hari ini ada orang, dijadikan olo-oloan. Ada sih, ada dalilnya, tapi dhaif. Kan seperti itu kalau di video tuh. Cuman saya kurang persis betul, tapi hampir mirip lah. Kan begitu. Jadi seolah-olah, mohon maaf ya, kalau status hadis itu dhaif, itu masih dikategorikan hadis loh. Tidak boleh orang meremehkannya. Ya, kecuali kalau dia hadisnya hadis palsu. Baru. Kalau dhaif, hati-hati. Hari ini orang kalau dah dhaif, kayak dia ejek-ejeknya. Ada hadisnya, tapi dhaif, panjang dia bilang dhaifnya. Lah ini keliru. Hati-hati. Ini orang belajar hadis katanya hebat hadisnya, tapi tidak menghormati. Status hadis dhaif itu tetap hadis karena dinyatakan dhaif karena dilihat dari sanad perawinya saja, dan itu pun belum pasti. Itu kan secara hitung-hitungan. Untuk menjaga keabsahan daripada hadis tersebut tentunya ulama lebih teliti. Tapi bukan berarti tidak banyak yang kemudian hadis yang dhaif ternyata jadinya sahih, banyak. Ada hasan paling tidak naiknya ke sana. Karena hasan itu sebenarnya kategori hadis dhaif juga. Hasan. Cuman lebih kalau bahasa lebih tinggi lah. Bahasa simpel seperti itu. Nah, ini, Bang. Jadi jangan. Ya kalau tidak kunut juga ada apa? Bukan tentang hadisnya dhaif, bukan, keliru. Tapi memang orang hari ini seperti itu. Sebenarnya kalau tidak mau kunut, ya sudah. Saya menganggap bahwa hadis yang bahwasanya Nabi kunut 1 bulan
kemudian setelah itu dia tinggalkan, itu adalah kunut subuh. Punya pemahaman semacam itu, bagus. Tak kunut, iya lanjutkan. Tapi jangan kemudian ada orang kunut, nah ini yang tidak pas ini. Paham? Tidak pas. Nah, itu jangan paham. Kunut, mau lakukan, enggak. Kan enggak repot. Apa repotnya? Dan tidak ada satu mazhab pun yang membatalkan kalau tak kunut. Carilah 4 mazhab tuh. Hanya orang yang aneh, gara-gara kunut kemudian 12 pas langsung neraka, kan asik. Orang kunut. Tapi begitulah, mungkin kalau tak gitu ya tak kiamat. Selalu ada. Jangan pernah beranggapan bahwa tidak akan pernah ada aliran sesat. Karena aliran semacam itu sudah ada di zaman Nabi. Zaman Nabi-nya masih ada. Itu ada Musailamatul Kadzab. Oh, sekarang berapa banyak Musailamah. Zaman Nabi itu. Kurang hebat apa Nabi itu? Bukan hanya dalil yang diturunkan oleh Nabi untuk mempercayakan Musailamah Al-Kadzab itu, tapi mukjizat. Tapi tetap tak percaya. Jadi jangan pernah berharap. Tapi bukan berarti kemudian gara-gara itu kemudian kita lalu tak berdakwah, keliru. Bisa jadi itu adalah ladang dakwah kita. Andai kata baik semua, Ustadz Libo tak bisa beramal. Nah, ini memang sudah begitu. Nah, kemudian itu diantaranya kunut. Jadi yang sudah kunut dia kunut, yang enggak ya enggak apa. Saya kalau salat depan orang tak kunut, saya ikut tak apa. Nah, kalau sempat saya kunut, saya kunut. Sepaling tidak Allah maghfirli ya ghafur. Selesai. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Dia tak dapat, saya dapat. Nah, nanti di bab kunut kita bahas. Wa afdaluhu, dan paling afdalnya kunut. Allahumma hdini fiman hadait. Itu apa namanya? Kunut yang sudah populer sudah ya. Allahumma hdini fiman hadait. Ya Allah, bagus doa ini. Kalau orang meresapinya, walaupun dhaif diamalkannya. Allahumma hdini fiman hadait. Andai kata dhaif, tapi kita tak mengatakan hadis ini dhaif. Tapi andai kata dhaif, maka doa ini adalah doa yang baik. Allahumma hdini fiman hadait. Ya Allah, berikan petunjuk, atau bahasa simpel kitanya hidayah kepadaku. Bersama dengan orang-orang yang telah Engkau berikan hidayah. Kan enak minta hidayah. Apa ada jaminan kita diberikan hidayah terus? Ada. Hari ini kita rajin salat subuh berjamaah, majlis. Apa minggu depan kita masih pede? Belum tentu. Maka berbanyak-banyaklah minta hidayah kepada Allah. Karena berapa banyak orang yang tergelincir setelah dapat hidayah. Berapa banyak juga orang yang ahli maksiat dapat hidayah, menggantikan kita di sini. Kita yang kepaket. Banyak. Maka perlu disyukuri itu ya. Kita yang disyukuri. Ya, itu terjemahan paling mudah tuh. Masih tak paham lagi, tak tahu lah saya. Ya. Allahumma hdini fiman hadait. Nah, kalau orang yang dengar streaming mungkin yang di luar sana tak paham dia. Apa kepaket itu gitu. Wa afini fiman afait, dan berikanlah kepadaku ya Allah afiyah. Afiyah fiman afait, bersama atau sebagaimana orang yang telah Engkau berikan afiyah kepada mereka. Afiyah ini adalah satu bentuk keselamatan dari segala bencana musibah, disebut afiyah. Ada orang sehat lain ya, sehat lain. Makanya sehat wal afiyah. Sehat kaitannya dengan jasad, sakit ini dan sebagainya. Tapi kalau afiyah itu biasanya lebih kepada fitnah, lebih kepada tertekan, atau hal-hal yang tak kita inginkan, yang tak suka terjadi, itu namanya afiyah. Selamat dari itu. Ada orang sehat walafiat, tapi kepalanya pusing. Kepala pusing itu artinya mikirkan ini. Badan sehat. Badan sehat tapi fitnah di mana-mana. Kan tidak enak tuh. Afiah, selamatan. Dan ini salah satu di antara doa yang diajarkan oleh Nabi ketika Sayyidina Aisyah, aku tidak salah. Ya Rasulullah, kaitan dengan Lailatul Qadar. Ya Rasulullah, andai kata aku mendapatkan Lailatul Qadar, apa kira-kira yang layak, yang patut untuk aku pinta?
Maka di antaranya dan riwayat mengatakan bahwa kata Nabi, mintalah as-sihah wal afiyah. Minta sehat wal afiyah. Kemudian wa'afini fi man a'id wa tawallani fi man tawallait. Bisa saya artilah. Wa barik li fi ma a'tait. Ya, berkahilah terhadap apa yang telah engkau berikan. Minta keberkahan. Karena semua orang diberi oleh Allah. Allah tak pandang bulu, mau maksiat, mau enggak, mau beriman, mau enggak, semuanya dapat bagian. Cuman berkah belum ada jaminan. Maka yang kita pinta adalah keberkahan. Banyak orang diberi harta, nikmat, bisa jadi berkah, mana tidak ada. Karena berkah itu turunnya tidak bersamaan dengan harta. Artinya berkah sendiri, ya harta sendiri. Ada yang maksudnya bersamaan, ada. Tapi tidak ada jaminan bahwa setiap nikmat yang Allah berikan di dalamnya ada keberkahan. Kalau kita lihat bahwa anugerah itu adalah nikmat, harta khususnya, ada jaminan harta keberkahan? Tidak ada. Maka dulu pernah saya contohkan, ada seorang kemudian berdoa, dalam doanya tak pernah minta yang lain. Allahumma barik lana fi arzakina, Allahumma barik lana fi arzakina. Kata kawannya, bosan aku lihat engkau doa jaminan. Ngapalah, ngapa? Kata-kata orang ni ku dengar minta Allahumma rzuqni rizqan katsiran wa thayyiban halalan wa banyak. Ya Allah, berikan aku rezeki yang banyak. Ente ni tumben tak minta banyak, minta berkah. Itu jawaban beliau. Annal al-arzaq matmudah indallah. Rezeki itu sudah dijamin di sisi Allah. Bahkan setiap orang sudah dicatat rezekinya. Tapi kata beliau, berkah tidak ada seorang pun yang dijamin. Maka aku meminta bukan sesuatu yang sudah dijamin, tapi yang kupinta sesuatu yang belum ada jaminannya. Makanya yang diminta berkah, tidak ada jaminan. Nah, ini minimal setiap subuh kita minta, wa barik li fima a'tait. Wa qini syarra ma qadait, dan singkirkan, jauhkan aku dari keburukan sesuatu yang telah engkau tetapkan. Karena memang keburukan pun adalah ketetapan Allah, tapi kita meminta tetap kepada Allah agar disingkirkan, dijauhkan. Fa innaka taqdi wa la yuqda alaik. Karena sesungguhnya engkaulah zat yang menetapkan segala sesuatu baik buruknya. Wa la yuqda alaik. Tak ada seorang pun yang bisa memberikan atau yang menetapkan, tidak ada. Fa innahu la yudhillu man walait wa la ya'izzu man adait. Dan sesungguhnya dialah zat la yadhillu man walait, tidak akan pernah menghinakan. Ya, menghinakanlah, ya. Zalil maknanya orang yang telah engkau berikan kuasa. Wala ya'izzu man adait, sebaliknya tidak juga dan sebaliknya engkau adalah zat yang memberikan kemuliaan, kemuliaan ya'izu, iz, kemuliaan. Man adait, engkau adalah zat yang tentunya tidak akan pernah memberikan kemuliaan kepada orang yang kau musuhi, yang tak kau sukai. Tabarakta rabbana wa ta'ala, falakal hamdu ala ma qadait, astaghfiruka wa atubu ilaik. Terakhir disudahi dengan kalimat falakal hamdu, maka segala pujian atas segala apa yang telah engkau tetapkan. Astaghfiruka wa atubu ilaik, dan aku memohon ampunan dan bertaubat kepadamu. Itu diantara doa. Wa yati aliman bil lafzil jam'i. Kemudian mau lebih tepatnya nanti bisa dilihat di terjemahan umum. Wa yati aliman bil lafzil jam'i, dan hendaknya imam disunahkan untuk melafadzkan doa yang tadi yang barusan kita baca, yaitu doa kunut dengan lafaz jamak, agar karena imam itu perwakilan dari permohonan makmum, sehingga jangan Allahumma hdini fiman hadait, tapi Allahumma hdina fiman hadait, itu namanya lafaz jamak. Wa afina fiman afait. Andai kata ada imam membaca Allahumma hdini fiman hadait, yang tadi seyogyanya dianjurkan imam itu menggunakan lafaz jamak karena dia memandui banyak orang, sehingga dia menjadi perwakilan dari jamaah, sehingga jamaah cukup mengaminkan. Tapi Ustaz, andai kata ada orang bacanya
Ya, salatnya berjamaah dan status dia sebagai imam, tapi bacaan Allahumma hdini fi man hadait. Sunnah enggak bagi kami untuk ngaminkan? Apa kami baca juga? Karena pikir-pikir imam ni kayak untuk seorang. Nah, ya karena Allahumma hdini fi man hadait. Nah, ada sebagian makmum, enggak tahulah cerita bohong ke. Nah, ada sebagian makmum itu saat ketika Allahumma hdini fi man hadait, sepi, tak ada yang ngaminkan. Tanya orang, kenapa tak ada yang amin? Dia dua seorang. Anda tetap Allahumma hdini fi man hadait, amin. Faham? Tak apa amin kan? Karena dalam hadis lain dikatakan orang yang mengaminkan aminnya orang, Allah tidak akan berikan kepada dia atau kepada orang kecuali Allah berikan kepada dia yang mengaminkan. Walaupun bentuk lafadznya untuk sendiri, tapi kita ikut ngaminkan, Allah tidak kekurangan, bukan macam kita habis stok. Nanti salah kau tak minta. Itu bahasa kita, paham? Yang lain ku beri semua. Ente tak minta. Allah hendak. Walaupun tak minta kalau ngamin kan, kasih dia tu. Bisa jadi yang ngamin itu lebih banyak. Iya, karena dia niat dia baik. Ya Allah, kabulkan ya Allah permintaan Pak Imam. Kayaknya serius diminta tu. Iya. Itu sunnah ya. Wa ya'ti al-imam bil lafzil jami'. Wa yusannu as-salah 'ala nabi, dan disunahkan dalam kunut tersebut untuk bersalawat terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ila akhirih. Bahkan bukan hanya dalam kunut disunahkan. Di dalam semua doa kita hendaknya disudahi atau diakhiri dengan salawat pada Nabi. Karena ada satu riwayat yang mengatakan kullu du'a mu'allaqun bainas sama'i wal ard hatta tusalli alayya. Semua permintaan, permohonan, doa akan bergantungan antara langit dan bumi. Itu kiasan, artinya tak diangkat doa tersebut sehingga dia bersalawat kepadaku. Itulah alasan kenapa orang-orang tua dulu paham. Dalam acara apa saja pokoknya Allahumma shalli ala Muhammad. Paham? Yang pertama terkait dengan kunut. Kunut dalam mazhab kita sendiri, status hukumnya kunut itu adalah sunnah. Dalam bab salat dikatakan sunnah ab'ad. Dalam sunnah salat itu kan ada sunnah hayat, ada sunnah ab'ad. Ab'ad itu diambil dari kalimat ba'dun, bagian. Disebut atau dinamakan sunnah ab'ad karena sunnah ini seolah-olah sudah seperti bagian dari sholat, sehingga wajar kalau ada orang biasa kunut tak kunut canggung, padahal rasa-rasa tak sah, padahal statusnya sunnah. Dan tak heran kenapa, karena memang sunnah ini sudah seperti bagian dari sholat, sama dengan tasyahud awal. Itu juga disebut sunnah ab'ad, sunnah yang merupakan bagian daripada sholat. Sehingga kalau tak tasyahud awal sama dengan tidak kunut kalau orang yang biasa kunut. Artinya intinya bahwa status hukum daripada kunut itu sunnah. Karena dia sunnah ab'ad, maka dikatakan dalam mazhab Imam Syafi'i bahwa orang yang meninggalkan sunnah ab'ad maka disunnahkan baginya untuk sujud sahwi. Konsekuensinya karena sujud sahwi itu dikatakan jabrul faraid, jabrul faraid atau jabrul khalal al-waqi' fi shalah. Jabru itu artinya menambal kekurangan yang terjadi di dalam salat. Walaupun kekurangan yang dalam hal kunut ini bukan kekurangan artinya rukun salat, tapi kesempurnaan salat berkurang. Tapi ada cara lain kalau dia lupa dengan cara sujud sahwi. Maka status orang yang tidak kunut, kemudian di saat dia mengganti dengan daripada sujud sahwi, maka sudah tertutup. Tapi kalau ada orang tidak kunut kemudian tidak sujud sahwi juga, bolehkah? Boleh, karena memang dua-dua statusnya sunnah. Hanya kalau kita ingin mendapatkan kesempatan, ada orang biasanya tidak ada kesengajaan untuk tidak kunut, hanya udah bahasa Pontianak ada telajak ke bawah, ya sudahlah, nanti ditambal dengan sujud sahwi. Itu diantaranya.
Jadi secara hukumnya demikian, aturan hukumnya seperti itu. Hanya memang seperti yang antum tanyakan, aturan hukum terkait dengan sujud sahwi ini memang terkadang seringkali banyak disalahpahami. Baik dalam tadi itu, atau mungkin cara untuk memberikan aba-abanya tidak ada. Kalau dikatakan takbir, dia juga takbir. Kan kita ketika sujud sahwi takbir Allahu Akbar. Sebenarnya sih dari komando itu sudah bisa paham. Kalau yang makmum yang di belakang, baik yang di belakang takbir atau di belakang tak ngantuk, sadar. Ya kan kalau dia sadar sholat kan harus sudah tasyahud akhir. Kok ada takbir, berarti takbir itu sebenarnya sudah merupakan aba-aba bahwa sujud sahwi. Walaupun tak melihat. Hanya itu tadi, tidak usahkan takbir. Salam kadang-kadang dia tak sadar. Lamanya imam dah wirid, dia masih. Itu menunjukkan bahwa memang kadang-kadang dalam praktik salat kita banyak, tak tahu, banyak khayal ke, banyak mikir, tak tahulah. Itu ya. Maka dianjurkan di dalam salat itu bahkan sunnah, istihdharun niyah. Agar setiap gerakan itu kita pahami. Setiap gerakan itu kemudian kita, kalau bahasa kita tahu, oh sekarang sini. Kan banyak kita ini ikut imam. Makanya biasanya imam salah, kita ikut salah. Karena kita tak kontrol bahasa kitanya. Itu diantaranya. Kalau kita kontrol, cukup aba-aba Allahu Akbar itu sudah memberikan aba-aba. Hanya sebenarnya bukan masalah tidak tahu, karena kalau tidak tahu tadi atau tidak melihat bisa diwakilkan dengan takbir. Tinggal kita yang makmum ini kontrol apa enggak, masalah itu. Namun ada masalah yang kedua lagi. Tidak semua orang kadang-kadang tahu tentang hukum sujud sahwi. Memang agak sedikit ribet kita yang paham ini untuk mempraktekkan atau menerapkan kesunahan ini. Karena apa? Karena bisa jadi nanti tujuan kita pribadi untuk menyempurnakan kekurangan sunnah tadi, tapi kalau makmum tidak faham sehingga dia tidak ikut, justru batal bagi dia. Konsekuensinya itu makmum kalau tak ikut batal. Maka mikir-mikir kalau nak sujud sahwi. Saya makanya kadang-kadang ketika melakukan satu kesalahan, kadang-kadang saya tidak sujud sahwi. Karena pernah memang beberapa kali saya praktekkan. Memang gak heboh gitu. Ini anak-anak tahu ketika pernah terjadi di satu masjid. Jadi sebagian ikut. Sebagian ini adalah 5-6 orang. Sebenarnya bukan sebagian. Anggaplah sebagian. Sebagian lain enggak ikut. Kemudian ditanya, Ustaz, saya enggak sujud sahwi. Kenapa? Kan yang salah, bahasa kita, yang salah kan antum, saya kan enggak. Padahal dia ikut mobil saya. Artinya dia kan bermakmumkan kepada saya. Nah, memang agak sulit, Pak. Agak sulit. Makanya saya agak takut kadang-kadang untuk melakukan sujud sahwi ini, kecuali kalau kita sudah belajar. Ya, bukan kita meremehkan orang tidak paham, tapi memang praktiknya kadang-kadang seperti itu. Mereka itu kalau bawa kunut, kalau mereka betul-betul tahu, sadar kalau imam itu meninggalkan, seperti tidak tasyahud awal, itu umumnya ikut, kecuali yang masbuk mungkin yang tidak paham. Kenapa pula jadi sujud apa? Kalau makmum masbuk andai kata, tapi kalau makmum yang pertama insya Allah sadar. Umumnya seperti itu, tapi memang kebanyakan begitu. Memang agak repot itu. Itu adalah salah satu di antara masalah. Maka kira-kira ini tidak usah dilakukan. Kasihan mereka, kalau buat kita sih tidak jadi masalah. Dia ikut kunut, cuma tak amin. Oh iya. Ya. Paham. Rata-rata sih yang tak amin tak angkat tangan. Sebenarnya tidak masalah. Sama. Tidak masalah. Berarti dia kan punya pemahaman. Saya masih suka orang gitu, masih ikut. Masih ikut. Saya jangan nyalahkan. Karena rata-rata memang yang orang yang punya pemahaman, kalau itu mungkin karena dia pilih paham itu ya.
Orang yang bahkan menyalahkan kunut pun dia tetap masih di belakang orang yang kunut, karena dia tak punya masjid sendiri. Itu salah satu. Ini tak? Tetap ikut. Tak bisa. Kalau secara hukum tidak masalah, karena status kunut itu tadi sunnah. Ya. Jadi tidak apa. Ya, dia tetap ikut pada kita berdiri. Di Masjidil Haram pun seperti itu, hanya kebalikannya. Kalau tadi kan kita yang kunut. Kalau di sana mereka atau mereka yang tidak kunut, tapi Imam Sudais Syurem itu biasanya di i'tidal rakaat kedua subuh itu agak panjang berdirinya. Itu memberikan kesempatan kepada mereka orang yang bermadzhab Imam Syafi'i, karena beliau paham kalau yang di belakang ini banyak, bahkan bukan 4 mazhab, bukan mazhab Syafi'i saya yang kemudian salat di sana, tapi banyak mazhab. Sehingga salah satu di antara itu. Sehingga kalau kita salat subuh di sana masih sempat kita untuk membaca daripada kunut. Tapi kalaupun kita tidak membaca, ikut di sana, tetap sah. Sunnahnya memang disirkan pada kalimat fa innaka taqdi wa la yuqda alaik ila akhir. Nanti baru biasanya pada salawatnya orang agak keraskan sunnahnya. Dan bukan hanya disunnahkan untuk disirkan, disunnahkan juga bagi makmum untuk membaca, tidak mengaminkan. Kenapa? Karena pada kalimat fa innaka taqdi wa la yuqda itu adalah pujian, bukan lagi bentuk permintaan. Sehingga tak perlu diaminkan. Maka kalau yang namanya permintaan berarti semua termasuk makmum juga dianjurkan untuk melakukan hal yang sama. Kalau yang pertama, Allahumma hadina fiman hadait, ya Allah anugerahkan, amin, wa mu'afina fiman fa innaka taqdi, Allah sesungguhnya engkau adalah zat yang menetapkan segala sesuatu. Itu sudah bentuk sana atau pujian. Maka disunnahkan wa yusyariku al ma'mum fi doa atau pada kalimat tadi, hendaknya makmum untuk ikut menyertai. Nah, itulah alasan kenapa si imam tidak menyaringkan, karena tak perlu lagi dinyaringkan. Kalau tadi disunnahkan menyaringkan agar makmum mendengar, sehingga di saat makmum dengar ngaminkan. Pada kalimat fa innaka taqdi, karena semuanya baca kan tak perlu dinyaringkan, sehingga umumnya biasanya fa innaka taqdi masih terdengar, cuman tidak senyaring yang pertama fa innaka taqdi wa la yuqda alaik. Seperti itu. Andai kata Ustaz, dari awal Allah madini fi man hadid sampai bawah madini wa boleh ke Ustaz? Boleh. Masalah. Atau sebaliknya, dari awal sampai akhir termasuk fa innaka taqdi, semuanya dibaca. Fa innaka taqdi wa la yuqda alaik wa la ya'izzu man adait wa la yuzillu man walait wa la ya'izzu man adait tabarak taraba sampai akhir. Wa sallallahu boleh semua. Orang tak baca semua tak boleh.